Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 34 dengan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian Mazmur Daud. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Apa yang bisa kita pelajari dari kalimat ini? Kita tahu banyak dari kita gelisah. Hidup di dunia ini kadang atau bahkan sering kita mengalami rasa gelisah. Gelisah belum punya jodoh. Gelisah belum punya pekerjaan. Gelisah belum bisa melanjutkan sekolah. Gelisah belum sembuh. Gelisah belum bisa nyaur utang. Banyak sekali ya. Gelisah punya banyak musuh ya. Nah itu dia. Gelisah ya. Gelisah karena berbagai-bagai kekhawatiran dunia. Gelisah karena harus mengejar target sales, target pekerjaan. Gelisah dan gelisah ya.
Gelisah itu memang gak enak ya. Itulah orang yang tidak mencari Tuhan, akan diliputi oleh rasa gelisah. Di sini Daud mengatakan, aku telah mencari Tuhan. Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, kegelisahanku. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita rasanya tenang. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari segala kekhawatiran kita, kegentaran kita. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Carilah Tuhan. Ia akan menjawab kita. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi jangan gelisah. Jangan gelisah apa yang akan kita makan besok. Jangan gelisah besok harus bagaimana. Singa-singa muda merana kelaparan, padahal singa-singa itu boleh dibilang raja hutan ya. Tapi mereka merana karena belum dapat makanan. Tetapi orang-orang yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun. Yang penting kita harus menjaga supaya kita tidak berlaku jahat di hadapan Tuhan, tidak mengucapkan kata-kata penipuan. Jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan, jangan sampai kita menipu. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya, karena perdamaian itu memang sulit ya. Orang itu kan maunya menang ya, kalau disuruh mengalah tidak mau. Padahal itulah syaratnya untuk mendapatkan ketenangan ya. Mau berdamai, mau mengampuni, dan tidak hanya mengampuni, harus mau minta ampun juga kalau salah. Jangan berlagak kita tidak bersalah, kita mengampuni, tapi lupa bahwa kita juga perlu diampuni. Kita perlu minta ampun juga kalau salah. Orang-orang benar berseru kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kesesakannya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan judul berikutnya, Mazmur berikutnya, Mazmur 35. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.